Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya mahasiswi dari ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Kali ini saya akan membawakan materi tentang problem dalam rumah tangga. Problem dalam rumah tangga yaitu suatu kondisi yang sangat labil di keluarga di mana komunikasi dua arah dalam kondisi demokratis sudah tidak ada. Faktor penyebab terjadinya problem dalam rumah tangga. Yang pertama, komunikasi. Kurangnya komunikasi yang baik. Komunikasi ini sangat penting karena dengan komunikasi akan meningkatkan saling cinta antar pasangan. Komunikasi juga menghindari terjadinya kesalahpahaman karena beberapa keluarga yang tetap harmonis, kuncinya adalah komunikasi yang tetap terjaga dan tidak pernah terputus, apalagi bagi suami dan istri yang memiliki kesibukan masing-masing, sehingga dengan komunikasi ini memberikan rasa perhatian, saling mendengar, memberikan respon. Karena zaman sekarang komunikasi sudah cukup canggih, bisa via telepon, email, WhatsApp, Skype, dan sebagainya. Faktor yang kedua adalah pendidikan. Masalah pendidikan sering merupakan penyebab terjadinya problem dalam rumah tangga. Jika pendidikan agak lumayan pada suami dan istri, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami oleh mereka. Sebaliknya, pada suami yang pendidikannya rendah, sering tidak dapat memahami lika-liku keluarga. Faktor yang ketiga adalah ekonomi. Kemiskinan jelas berdampak terhadap keluarga. Jika kehidupan emosional suami istri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran, sebab istri banyak menuntut hal-hal di luar makan dan minum. Prinsip musyawarah dalam rumah tangga. Dalam tradisi Islam, sejatinya dikenal konsep musyawarah sebagai sarana untuk memecahkan persoalan secara bersama. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusanmu. Surat Al-Imran ayat 159. Termasuk di kehidupan rumah tangga, musyawarah dianggap menjadi salah satu landasan pokok dalam membina sebuah keluarga bahagia, penuh kebersamaan, serta selalu dilimpahkan kasih sayang. Berikut prinsip yang diterapkan dalam rumah tangga. Yang pertama, komitmen bersama. Yang kedua, kewajiban bersama. Pergaulan dan etika dalam keluarga. Perselisihan atau perbedaan pendapat ataupun pandangan. Yang Nusyuz secara bahasa berasal dari kata nasyaya yanshuzu, nasyazan wa nasyuzan, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Menurut ulama mazhab Imam Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami istri. Sementara itu, menurut ulama Hambaliyah mendefinisikan dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Macam nusyuz. Ada dua macam nusyuz, yaitu yang pertama, nusyuz istri kepada suami. Istri yang melakukan nusyuz dalam komplikasi hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami. Melaksanakan kewajibannya yang lain adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Contoh, nusyuz istri kepada suami yaitu menolak ajakan suami. Istri berkewajiban melayani suami sebatas kemampuannya, asal bukan dalam perkara maksiat, termasuk ketika suami mengajaknya ke tempat tidurnya, maka istri tidak boleh menolak. Berikut hadis Rasulullah SAW terkait dengan hal tersebut. An
Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu amra'atahu ila firashihi fabata god godbana alaiha la'natahal malaikatu hatta tusbih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, namun istrinya enggan datang, lalu suami bermalam dalam keadaan marah padanya, maka malaikat melaknat istri itu sampai waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu nusyuz suami terhadap istri. Kemungkinan nusyuz tidak hanya dari pihak istri, namun dapat juga dari pihak suami. Selama ini disalahpahami bahwa nusyuz hanya dari pihak istri saja, padahal di dalam Al-Quran juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami, seperti yang terlihat dalam surat An-Nisa ayat 128. Yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan juga kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antara kewajiban suami terhadap istri adalah yang pertama memberi sandang dan pangan, yang kedua tidak memukul wajah jika istri sedang nusyuz, yang ketiga tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya, yang keempat tidak menjauhi istri atau menghindari istri kecuali dalam rumah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan wa khairukum linisa'ihim. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang memiliki akhlak mulia, dan sebaik-baik kalian adalah mereka yang berperilaku baik terhadap perempuan-perempuan mereka. Berikut contoh nusyuz suami kepada istri. Bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi dan nafkah, atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi, di antaranya muasyarah bil ma'ruf, atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental fisik, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu, dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik. Tahkim dan hakam. Pengertian tahkim. Kata tahkim berasal dari bahasa Arab yang berarti penyelesaian perkara. Bila kedua belah pihak yang bertikai mengadukan perkaranya kepada seorang yang dipilih dan disenangi, orang itu disebut hakam, penengah atau juru damai antara keduanya. Bertahkim mencari keadilan melalui hakim atas perselisihan yang timbul di antara dua golongan atau lebih. Islam mengajarkan untuk bertahkim jika timbul perselisihan antar sesama. Ada pengertian hakam. Istilah hakam berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hakamu, yang menurut bahasa berarti wasit atau juru penengah. Dan kata al-hakamu identik dengan kata al-faisal. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hakam berarti perantara, pemisah, wasit. Tentang pengertian hakam, banyak para tokoh Islam yang mendefinisikan. Di antaranya Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga. Pengertian fasak, talak, dan khulu. Fasak adalah
terjadinya talak yang dijatuhkan oleh hakim atas pengaduan istri atas suami. Penceraian dalam bentuk fasakh dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, suami tidak dapat memberi nafkah pada istrinya. Yang kedua, terjadi penganiayaan yang berat oleh suami kepada istrinya. Yang ketiga, suami hilang atau pergi dan tidak jelas tempatnya atau tidak jelas hidup dan matinya. Pengertian talak. Kata talak berasal dari bahasa Arab, yaitu menurut bahasa melepaskan ikatan. Adapun talak menurut istilah syariat Islam ialah melepaskan atau membatalkan pernikahan dengan lafaz tertentu yang mengandung arti menceraikan. Talak merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami istri jika mereka tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. Macam-macam talak. Yang pertama, talak raj'i adalah talak yang setelah dijatuhkan oleh sang suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya selama dalam masa iddah, tanpa tergantung persetujuan istrinya dan tanpa akad yang baru, yaitu talak pertama dan talak kedua yang sang suami mempunyai hak untuk merujuk pada masa iddah kapan saja yang dia mau walaupun istri tidak rela dirujuk. Talak ba'in. Talak ba'in ada dua macam, yaitu ba'inunah sugro dan ba'inunah kubro. Talak yang pertama, talak ba'inunah sugro, perpisahan kecil, adalah talak yang setelah dijatuhkan oleh suami tidak memiliki peluang untuk rujuk kembali kepada istrinya jika ingin kembali dengan akad nikah yang baru dan tidak harus dinikahi dulu oleh laki-laki lain. Yang kedua, talak ba'inunah kubro, perpisahan besar, adalah talak yang setelah dijatuhkan oleh suami tidak ada kesempatan atau peluang untuk rujuk kembali kepada istrinya. Yang ketiga, khulu. Menurut bahasa, kata khulu berasal dari kata kholas thauba idza adzalaba, yang artinya melepaskan pakaian. Namun pengertian khulu adalah talak yang dijatuhkan suami karena mengabulkan permintaan istrinya dengan cara membayar tebusan dari pihak istri kepada suami setelah terjadi khulu. Baik dalam fikih maupun dalam komplikasi hukum Islam menempatkan khulu sebagai salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk melakukan penceraian dari pihak istri. Iddah dan rujuk. Pengertian iddah. Iddah yaitu masa menunggu yang diwajibkan atas istri yang ditalak, baik cerai hidup maupun cerai mati. Gunanya supaya diketahui apa istri sedang hamil atau tidak. Memberi kesempatan kepada mantan suami untuk menggunakan hak rujuknya terhadap istri yang tertolak 1 dan 2. Berdasarkan penyebab perpisahannya, masa iddah ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang kedua, wanita hamil. Yang ketiga, wanita yang sedang haid. Yang keempat, wanita yang sudah memasuki usia menopause atau tidak haid lagi. Pengertian rujuk. Rujuk menurut bahasa artinya kembali, sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak raj'i, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Dan suami-suaminya berhak merujuki dalam masa menanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki islah. Bila seorang telah menceraikan istrinya, maka ia dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat keduanya betul-betul hendak perbaikan kembali atau islah. Tata cara. Dengan surat yang ditulis suaminya sendiri tetapi tidak dibaca, dianggap sebagai kategori kinayah. Artinya harus ada niat suami pada saat menulis surat tersebut.
dengan ucapan sikhat. Rujuk dengan cara ini ada dua macam. Yang pertama, ucapan syar'i, ialah ucapan yang tegas dan jelas maksudnya. Misalnya, aku kembalikan engkau pada nikahku, atau aku rujuk engkau, atau aku terima kembali engkau. Yang kedua, ucapan kinayah, ucapan yang tidak tegas. Misalnya, aku nikahi engkau, aku pegang engkau. Pada yang bersifat kinayah ini disyaratkan memiliki niat dari suami. Disyaratkan ucapan tersebut tidak bertaklik atau menggantung. Sekian materi yang saya bawakan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika terjadi salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.